positive thinking atau pikiran positif ya, itu sebetulnya apa ya? Ternyata pikiran positif atau positive thinking ini seperti ini ya. Jadi pikiran tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Nah, kalau kita sedang seperti itu, berarti kita sedang ya berpikir positif. Hari ini saya sedang berpikir ya memang tentang hal-hal yang saya inginkan dan disukai, terutama siang hari ini nih. Nah, jadi looking forward untuk acara ini, berjumpa dengan Uni Yeni dan seluruh ibu-ibu, kemudian saya berkenalan juga dengan yang lainnya gitu. Jadi ini yang saya inginkan dan saya sukai. Berarti saya berpikiran positif sejak tadi pagi sebetulnya, ya bahkan tadi malam, ya. Dan juga di tengah-tengah pikiran positif saya, ya ada juga negative thinkingnya. Ya, apa sih negative thinking? Negative thinking, pikiran negatif itu pikiran tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Kalau menurut pengalaman ya karena sekarang ketemunya virtual dan biasanya kendalanya adalah sinyal yang up and down ini, maka ada muncul negative thinking saya bahwa aduh ya nanti ya khawatirnya atau ada istilah gini, jangan-jangan sinyalnya drop gitu, atau jangan-jangan nanti mati lampu ya. Nah itu kalau terbersit pikiran ya tentang sesuatu yang tidak diinginkan, ini kan tidak diinginkan kan, dan tidak disukai, itulah namanya negative thinking. Dan ini berjalan bersamaan. Ini harus kita pahami dulu nih, pikiran positif dan negatif ya, pikiran negatif itu berjalan bersamaan sebetulnya. Dan kita sebetulnya tidak boleh menghilangkan pikiran negatif secara cepat. Nanti dulu, ya. Artinya ada sign atau ada sinyal atau ada ya peringatan pada pikiran negatif kita bahwa ya kamu hati-hati, lampu drop, ya sinyal drop. Nah itu ya warningnya itu ya peringatannya. Maka kalau ada pikiran negatif segera langsung deteksi apa sih yang saya nggak inginkan dan disukai. Oh sinyal, oh lampu. Ya sudah kalau gitu segera antisipasi. Karena negative thinking ini untuk segera mengantisipasi. Oke, saya sama tim sudah bagi tugas, nanti kamu buka laptopmu, nanti seandainya drop dan tidak bisa sambung kembali, saya pindah ke laptopmu ya. Nah itu, jadi itu yang harusnya kita lakukan pada saat negative thinking itu muncul, ya, untuk mengantisipasi. Ya, nah, kemudian kalau sudah diantisipasi, barulah negative thinking ini kita rilis. Ya, dengan apa? Tarik nafas, ya. Khawatir-khawatirnya lepaskan lewat tarik nafas dan buang nafas itu ya. Ya, terus diperkuat positive thinkingnya ya. Bismillah ya Allah, ya Bismillah, lancar, sukses. Jadi seperti ini sebetulnya mekanisme yang ada di otak ya. Bersamaan itu juga ada ya perasaan positif. Ya, apa? Yaitu perasaan tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Kalau perasaan negatif, ya kebalikannya, perasaan tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Jadi antara pikiran yang ada di akal ini, ya, dan perasaan yang ada di kolbu ini dia matching dia. Jadi kalau di pikiran perasaan itu nanti dia ada kontak khusus antara bagian otak ini dengan bagian jantung. Makanya kalau kita bilang pikiran positif, biasanya kita akan pegang kepala gitu ya, karena di otak ini, karena dia ada daya analisa. Ya. Tapi kalau perasaan pasti kita pegang dada kita, ya perasaan positif. Makanya dari tadi tetap ya mencoba untuk kalau muncul lagi negative thinkingnya, karena ya maklum memang virtual ini menyenangkan sebenarnya. Kalau saya suka sekali pertemuan virtual karena masih bisa di rumah dan kondisi sekarang adalah sangat efektif ya. Hanya memang kekhawatirannya sinyal. Nah, itulah yang kita langsung ya rilis lagi kalau sudah antisipasi kan, sudah backup sini sinyal pasang 2, ini sudah ada tim juga yang backup. Oke, itu sudah ikhtiar, selebihnya rilis. Rilis paling gampang adalah tarik nafas, buang saja tuh khawatir-khawatirnya lewat ya pernafasan kita. Makanya tadi saya dapat kabar ya ada latihan olah nafas ya Uni ini ya. Nah itu penting banget. Karena olah nafas ini untuk merilis pikiran dan perasaan. Ya. Kenapa sih pikiran dan perasaan muncul ada yang positif dan negatif? Karena di otak ada otak emosi. Persis di tengah otak. Mungkin ibu-ibu juga pernah mendengarnya ya. The limbic system atau sistem limbik atau orang bilang sistem limbus.
Disinilah di tengah otak manusia ini ada ya struktur-struktur anatomi otak yang Allah ciptakan bertugas untuk mengatur emosi. Semua manusia ada. Bahkan hewan golongan mamalia punya otak emosi. Makanya ini sering disebut otak mamalia atau mamalia brain, ya. Nah, ini. Jadi memang jauh hari ini kita memang ya selalu diingatkan oleh Allah bahwa di benak kita itu ada sifat binatang. Makanya perlu kita kenali dan kita kelola agar apa? Agar ya derajat kita ya bisa di atasnya binatang ini gitu. Karena kadang-kadang kita suka turun derajat kita. Ya. Nah, di dalam otak emosi ini, inilah ya ada hal-hal yang harus kita kenali lagi. Ada apa ya? Nah, ternyata ada berbagai jenis emosi. Dan kalau bicara emosi, ternyata dia tidak hanya negatif, ada yang positif. Kalau di dalam konsep Islam ada istilahnya nafs, ya, konsep nafsu. Nah, jadi nafsu juga ada yang negatif, ada yang positif. Lawama, amarah masih konotasinya negatif, mutmainnah yang positif. Ya. Bu Aisyah kok kayak tangga ya? Ya, karena setelah diteliti setiap jenis emosi ya, ini harus kita ya umumkan bahwa tidak bisa hilang. Yang hanya bisa adalah kalau sedang turun emosinya dinaikkan lagi. Turun, naikkan lagi. Turun, naikkan lagi. Seperti itu. Ya, karena bahaya kalau turun terus tidak dinaikkan, jatuhnya di bawah ini apati. Ya, apati adalah emosi yang sedih terlalu lama berkepanjangan sehingga merasa nggak berguna. Nggak ada gunanya lagi saya jadi ibu kalau kayak gini ya. Ada yang begitu mikirnya karena sedih terlalu lama dan dia ada di bawah. Nggak ada gunanya lagi saya ya jadi seorang istri kalau begini. Nah, itu berarti kita tuh ibu itu pasti sedang capek banget. Udah kelamaan takut, kelamaan sedih dan apati. Ya, pandemi membuat kita seperti ini. Namun, alhamdulillah ya, luar biasa ya. Saya sih perhatikan ya, karena kita juga insya Allah termasuk orang-orang beriman. Ya, mungkin sedih iya, takut iya, tapi insya Allah sampai apati itu ya nggak masuk ke situ ya. Kalaupun ada cuman sedikit lah. Ya, kenapa? Karena kita punya mekanisme untuk move on ke atas, move on ke atas. Karena kalau sampai di apati dan nggak bisa move on nanti jadinya depresi, ya depresi. Jadi dia depresi itu di bawah sini nih. Ciri depresi menyakiti diri, bentur-benturkan kepala di tembok, pukul-pukul badannya, atau ada ide bunuh diri, suicide, tahu-tahu mati aja. Ya, aduh, nauzubillah min zalik ya, karena nanti akan terjadi penyesalan yang luar biasa kalau sampai bunuh diri. Makanya kalau sudah sampai depresi itu secara alami kita tidak bisa move on sendiri, harus dibantu tenaga profesional. Ya, kita harus kalau ada keluarga yang depresi atau maaf ya nauzubillah min zalik, karena banyak juga 1-2 anak-anak yang karena kondisi seperti ini PJJ dan tugas-tugasnya nggak selesai, gadget nggak punya sinyal, wah pokoknya deh akhirnya mereka depresi dan akhirnya mereka bunuh diri. Ada 1-2 lah ya kayak gitu ya. Kalau saya baca di berita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada sekitar 3-5 orang di Indonesia anak-anak yang depresi, baik ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA gitu. Berarti dia itu waktu sedih berkepanjangan nggak ada yang tolong, ya, sampai dia apati berkepanjangan nggak ada yang tolong, akhirnya depresi di sini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi sekali lagi ini memang ada di kita, hanya kalau pas turun naikkan lagi, turun naikkan lagi. Caranya satu. Ya, olah nafas tadi. Nafas ya, terutama nafas perut. Ya, itu berkali-kali tanpa terasa kita naik ke atas. Ya. Jadi sebetulnya mekanisme yang ada di dalam tubuh ini ya kita lihat ya. Jadi ada otak besar, ada otak kecil. Ini terbagi 2. Belahan kiri biasanya otak analisa, ya, hitung-hitungan tuh di kiri. Kanan lebih rileks ya, lebih sintesa, lebih kreatif ya. Kemudian di dalamnya nih ada beberapa komponen otak yang nanti ada kaitannya dengan emosi. Ya, nah ini nagang dia fight or flight. Ini otak mamalia besar ya. Intinya otak itu adalah otak emosi. Ya, nanti yang membedakan manusia dengan mamalia ini namanya neokorteks ini. Ya. Dari otak ke badan jalan sistem saraf. Ini kerjanya kayak kabel listrik ini.
ya. Dan apa yang didengar akan jalan di sistem saraf itu dan terekam di otak dan diterekam juga di seluruh tubuh. Apa yang dilihat juga begitu. Terekam di otak dan diterekam juga di seluruh tubuh. Ya. Dan juga apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan. Untuk itulah kita diminta untuk melihat yang baik-baik, mendengar hal yang baik-baik, mengucapkan hal yang baik-baik. Ya. Kenapa? Karena ya itu nanti akan terekam ke seluruh tubuh. Nah, ini dia, tarik nafas dalam ini adalah satu mekanisme luar biasa sebetulnya, walaupun kayaknya kok sederhana sekali ya. Kok nafas diolah ya? Kok bisa tarik nafas panjang, kok bisa menaikkan level emosi? Ya karena akan ditarik ya satu zat yang namanya oksigen yang lebih banyak dibanding nafas biasa. Kalau kita nafas biasa ini, saya lagi bicara nafas biasa ini kan kurang lebih ya oksigennya 1 liter lah yang masuk. Ya, ganti-gantian sama karbon dioksida keluar, tarik lagi. Tapi kalau kita tarik nafas panjang ya, itu kurang lebih 3 liter masuk. Terus biasanya ada namanya nafas perut, itu caranya kita menggembungkan perut kan. Ya, jadi digembungkan perutnya supaya paru-paru ini ya berkembangnya maksimal. Jadi dia sampai ke bawah, nggak ketekan sama perut. Jadi tetap disimpannya di paru-paru. Hanya kalau perutnya kita majukan ya, maka paru-parunya mengembang ke bawahnya lebih banyak. Jadi mengambil oksigennya lebih banyak gitu. Dan waktu kita ya tekan perut ya, kan biasanya suka hitungannya gitu ya, tarik nafas, kemudian perutnya majukan hitungan 4 kan, 1, 2, 3, 4, tahan di perut, 1, 2, 3, 4, tekan perutnya lagi, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah itu supaya karbon dioksida keluar. Dan apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi adalah ya oksigen nanti sudah masuk di jantung, jantung dipompa darahnya dan sampailah ke tadi otak emosi. Karena otak emosi ini kalau dia tegang, ya pelajaran-pelajaran yang kita pelajari yang sudah masuk di otak depan ini itu terblokir sementara. Orang rajin seminar ya, buat yang ibu-ibu muslimah kan rajin taklim gitu ya, rajin baca buku kan ilmunya masuk di otak sini. Tapi kalau tadi otak emosinya tegang itu terblokir sementara. Udah nggak inget apa-apa itu, nggak inget ilmunya bahwa oh kalau ya nggak usah marah sama anak-anak karena anak-anak masih kecil dia belum ngerti apa-apa, itu lupa itu untuk sementara. Nggak usah marah sama suami. Kalau kita panjang lebar WA cuma dijawab oke kan gitu, kita pernah belajar itu kan, bahwa laki-laki ngomongnya sedikit itu ilmunya di depan sini. Cuman terblokir sementara kalau otak emosi tegang. Untuk itulah harus tarik oksigen sebanyak-banyaknya agar darah yang dipompa ke atas banyak membawa oksigen. Akhirnya otak emosi kena oksigen tadi yang banyak ya, dan akhirnya dia relax. Otak emosi relax ya, level emosi naik ke atas. Akhirnya semangat, acceptance, menerima atau bersyukur, peace, damai, bahkan bisa di fase enlightenment atau pencerahan. Ya, nah ini. Jadi olah nafas itu luar biasa. Cara lain ada Bu Aisyah, ya. Cara lain tentu dengan kalimat-kalimat. Ya, tentu buat kita keluarga muslim ini disuruh perbanyak istighfar. Kenapa? Karena terjadi tarikan ya, tarikan nafas juga. Namun kalau istighfar ini kita keluar karbon dioksida dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika karbon dioksida keluar dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, baru setelah itu hidung akan ambil oksigen tanpa disuruh. Ya. Coba ibu-ibu yang muslimah ya, coba kita istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Tarik oksigen tuh, tanpa disuruh. Astagfirullahaladzim. Nah tuh, langsung tarik. Langsung hidung tuh tarik oksigen. Dan lebih banyak, kurang lebih 5 liter. Makanya nanti darah juga naik ke atas bawa oksigen. Bahkan ya, banyak sekali informasi tentang keutamaan istighfar. Saya ambil satu saja ini, satu hadis ya. Satu hadis saja sudah 3. Kata Nabi, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Masya Allah. Kalau sekarang kita anggap ini sulit, pandemi kita ini sulit, maka kita disuruh banyak-banyak istighfar. Maka ya Allah akan memberi solusi. Kalau kita anggap saat ini banyak masalah, maka disuruh istighfar karena Allah memberikan penyelesaian. Dan bahkan kalau rezeki ini terhambat, terutama rezeki kesehatan ini kan terhambat kita, rezeki kesehatan ya. Tidak semudah dulu lagi jalan seenaknya gitu ya, atau ya bisa, wah pokoknya deh nggak ada banyak hal yang menghambat kita, maka perbanyak istighfar. Rezeki ilmu juga barangkali ya, kalau kita ini pembelajaran daring ini nggak efektif nih.
Sama kalau nanti ulangan ya hasil nilainya di atas KKM sedikit, it's okay gitu. Yang penting kita aja istighfar, astagfirullahaladzim. Karena memang Bapak Ibu guru yang kasih informasi, tapi Allah yang memberikan ilmunya itu. Bisa jadi dia malah ngertinya dari apa? Nonton film, sedang main, atau sedang bertengkar dengan saudaranya. Itu di situ ilmu banyak. Yang penting kita aja istighfar. Bahkan juga rezeki tentang uang. Kita buka dompet, uang tinggal 1 lembar, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Gak usah mikir pinjam uang sama siapa, minta sama istighfar aja dulu, nanti ada jalan keluarnya. Kok gampang banget Bu Aisyah? Iya memang gampang. Dan nanti buat teman-teman yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ya pasti ada kalimat-kalimat yang diajarkan di agama masing-masing untuk dipakai pada saat kita kesulitan. Nah itu dipakai, karena kekuatan kata-kata itu luar biasa. Ya, nah, kalau kita istighfar aja berbanyak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak ibu-ibu masa sih cuma istighfar aja Bu Aisyah bisa kayak gini? Iya, ya. Karena tadi saya sampaikan kan bahwa kalau kita emosi negatif, Mbak, ini otak limbik sistem kan tegang. Ilmu yang ada di depan nggak ingat apa-apa. Yang cuma ingat cuma tarik nafas aja. Sama yang karena sudah terbiasa istighfar dari kecil maka istighfar, ya. Atau ada lagi yang sudah terbiasa istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Atau ya terbiasa tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau bahkan udah nggak ingat lagi kalimat-kalimatnya, cuma ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena kalau kita lafazkan Allah itu ya Allah, ya Allah, itu karbon dioksida keluar tuh ya Allah. Nah itu hidung langsung tarik oksigen tuh. Ya, nah ini. Jadi mudah sekali sebetulnya untuk merilekskan dulu otak emosi agar pikiran dan perasaan tadi yang negatif itu langsung ya, yang pikiran-pikiran di depan ini yang terblokir langsung terakses kembali. Ya. Nah.